Kalau belum sanggup melarang kemungkaran, jangan bertepuk tangan melihat kebatilan. Dunia ini selalu diisi dua, betul, batil. Saking banyaknya orang batil, orang betul merasa batil, orang batil merasa betul. Betul, 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 batil, betul, batil, betul. Saking banyaknya orang batil merajalela, orang betul merasa batil, orang batil merasa betul. Makanya doanya Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang betul itu betul, warzuqna tiba'ah, berikan kami kekuasaan untuk mengikutinya. Kita doakan guru-guru kita yang betul, yang istiqomah menunjukkan kebatilan, dan ini yang betul, ini yang batil, mudah-mudahan selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam kita sudah bicara tentang ayam. Malam ini kode yang diberi oleh Ustadz Fadlan, kita akan bicara tentang bunga. Oke, kita akan bicara tentang bunga. Makanya judulnya malam ini 7 pelajaran dari bunga. Pelajaran yang pertama, untuk menanam bunga mesti melihat tanahnya dulu. Ini yang pertama. Apanya yang mesti dilihat? Tanahnya. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau tanahnya subur, bunganya akan cantik. Tapi kalau tanahnya tanah tandus, kering kerontang, yang tumbuh hanya pohon kaktus. Ini kenapa cantik? Karena bunga plastik. Karena tanahnya subur. Makanya yang pertama dicari dari bunga ini sebelum menanam, bibitnya mantap, tapi kalau tanah naik kereta api dari Casablanca menuju Rabat, itu di kanan kiri hanya pohon kaktus. Dilihat tidak enak, yang tumbuh adalah bunga yang indah-indah. Maka yang pertama mesti dipelajari adalah tanahnya. Jadi kalau dalam kehidupan kita ini, istri kamu, perempuan kamu adalah tanah kebun. Dia seperti kebun yang menumbuhkan tanaman. Kalau istrinya baik, ibunya solihah, juga akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Tapi kalau istrinya soleh dan solihah, tapi kalau istrinya kuntilanak, mak lampir, nyi blorong, sundel bolong, suster ngesot, maka anaknya tuyul. Mudah-mudahan kita doakan semua istri-istri yang hadir ini istri-istri yang solihah-solihah, sehingga anak yang lahir juga anak-anak yang baik-baik seperti para santri-santri yang hadir malam ini di pesantren Nurul Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini pelajaran yang pertama. Sampai berapa ini Pak Ustadz? Sampai 7. Ingat baik-baik. Kira-kira nanti kalau sudah sampai 7, saya akan minta satu ke depan untuk mengulang dari nomor 1 sampai 7. Siap? Ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester.
Berikutnya yang kedua, tanahnya bagus, batangnya ditanam, tanahnya bagus, bunganya bagus, tapi kalau tidak disiram, apakah bunga akan tumbuh? Maka dia mesti disiram. Iman yang ada di dalam hati kita ini kalau tidak disiram dia akan mati. Disiram dengan apa? Disiram dengan ilmu. Pengajian subuh, pengajian duha, kultum zuhur, pengajian ba'da asar ibu-ibu, pengajian maghrib, pengajian isya, pengajian tahajud malam. Dulu acara di TV pengajian jam 2 malam. Yang nonton siapa? Hantu. Cari jam pengajian yang prime time, waktu yang paling mantap. Hari Sabtu, malam Ahad, ba'da isya, waktu orang semua sedang kosong. Inilah waktu malam ini yang prime time. Ini internet kita, Ustadz Ilham, ini kita streaming, mantap. Yang nonton kita malam ini dari Sabang sampai Papua, dan saudara kita yang berada di luar negeri semuanya menyaksikan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tanahnya kita pilih tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang bagus, tapi kalau tidak rajin menyiramnya mati. Bunga di tempat kami di Sumatera mesti disiram 2 kali, pagi sekali, sore sekali, karena panasnya luar biasa. Apalagi nanti puncaknya bulan Agustus, katanya El Nino. Cuaca di dunia ini tidak menentu. Kemarin menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwa pagi hari Jumat berkabut hujan lebat, tapi ternyata mendung tak berarti hujan. Kemarin katanya Ustadz Abdul Somad akan terbang dari Sorong ke Kaimana, ternyata pagi tadi hujan lebat. Cuaca tidak menentu, seperti perasaan aku ke kamu. Nah, oleh sebab itu maka mesti disiram. Disiram dengan apa? Disiram dengan ngaji. Pengajian ini adalah menyiram iman yang ada di dalam itu. Benihnya sudah ditanam di tanah yang subur, tapi kalau tidak ada air, kering kerontang. Maka disiram dia dengan pengajian-pengajian. Saya Pak Ustadz nggak bisa ikut pengajian, asal sudah ikut pengajian ngantuk. Berarti ngajinya sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Ada yang ngantuk? Berarti belum masuk ke hati. Kalau ada jamaah pengajian yang sudah menunduk, berarti dia pakai ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk. Kalau ada jamaah yang tertidur, berarti huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Pernah dengar Ustadz Somad marah karena jamaahnya tertidur? Pernah? Enggak pernah. Kenapa? Karena orang barat makan pil obat tidur saking nggak bisa tidur karena penyakit insomnia. Jam 2 malam nggak bisa tidur karena insomnia. Tapi orang Islam baru melihat wajah Ustadz langsung tertidur. Begitulah hebatnya ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Jangan sampai bunga ini mati karena tidak disiram. Saya sibuk, gak bisa datang ke pengajian. Yang gak bisa datang pengajian sambil berangkat ke toko, sambil pergi ke kebun. Saya pernah ketemu bapak-bapak, dia tatap saya lama, dia pegang tangan saya. Ini betul Ustadz Somad? Betul, saya bilang. Kenapa Pak? Saya selama ini hanya mendengar Ustadz. Saya mendengar Ustadz dari radio. Saya tempelkan radio ke pinggang saya sambil saya memotong karet getah di kebun. Saya nggak pernah lihat wajah Ustadz. Terus Bapak nggak yakin dengan saya? Tidak. Karena suaranya berwibawa.
orangnya tidak. Saya pergi bersama artis-artis musyawarah memikul beras ke tempat panti saudara kita yang tidak bisa melihat tunanetra. Mereka langsung komen, Ustadz sabun. Dan mereka tahu karena mereka mengikuti ceramah-ceramah Ustadz Sabun. Pertama tanahnya, yang kedua mesti disiram, yang ketiga setelah bibit bunga mawar kita tanam ke tanah, disiram pagi, disiram sore, tapi ternyata ada hama berwarna putih yang hinggap di daunnya. Akhirnya daunnya bolong karena ulat, bunganya belum tumbuh tapi pucuknya sudah mati. Pucuknya yang hijau itu manis karena ada ulat yang akan naik ke atas sambil bernyanyi, pucuk, pucuk. Masya Allah, sudah 3 ini mic-nya. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa makan sup iga. Sudah selama saya ceramah disorong mic-nya 3. Yang ketiga adalah pas yang ketiga. Ini nampaknya yang keempat nanti mic-nya ini. Yang ketiga, dia mesti dijaga, dirawat dengan apa namanya kalau tanaman itu biar supaya jangan ada ulat, pestisida, racun. Jangan sampai disemprot dari hama. Kalau padi namanya wereng, semua yang merusak. Itu kenapa bunga-bunga itu bisa cantik? Karena tidak dimakan ulat. Jambu di dekat rumah saya bagus, saya petik mau kasih ke anak saya, begitu dibuka isinya ulat. Kenapa apel ketika dibelah nggak ada ulatnya? Karena ulat nggak suka makan apel, Pak Ustadz? Bukan, karena apel disemprot pestisida, racun. Bunga kalau disemprot pestisida nggak apa-apa, karena kita nggak makan bunga, kita bukan kuda kepang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tanahnya sudah bagus, mantap, disiram pagi sore, mantap. Tapi kalau tidak dijaga dengan perawatan, bunganya habis, pucuknya habis, batangnya habis, bunganya mati sebelum sempat berputih, berkuntum dan berbunga. Ini langkah yang ketiga. Ini Ustadz, ini ceramah atau cara merawat bunga ini? Ya, saya sesuai dengan yang diisyaratkan guru kita Ustadz Fadlan. Kalau malam ini dia cerita tentang lampu, ya saya bahas lampu. Karena kata beliau tadi tentang bunga-bunga, dan jamaah pun nangkap tentang bunga-bunga, maka kita bahas bunga. Saya jadi cemas besok malam apalagi yang dia kasihin. Lihat bagian bawah kelopak daunnya aman, lihat bagian pucuknya aman. Kalau ada ulat-ulat yang mengganggu, semprot cepat. Ambil itu deterjen sabun di belakang, masukkan dengan air, goncang, semprot ibu untuk setrika baju, semprotkan ke daunnya supaya hamanya mati. Karena kalau tidak, habislah bunga-bunga kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang merusak bunga ini hanya hama, tapi yang merusak anak kita Instagram, Telegram, miligram, kilogram, TikTok, Facebook, Netflix, sinetron, drakor, dracin, Bollywood. Tidak hanya merusak anak-anak muda, merusak selera bapak-bapak. Bapak-bapak yang selalu suka menonton drakor, dia ingin istrinya seperti artis Korea. Dia mau mata istrinya tidak bulat tapi sipit. Dia mau istrinya putih macam orang Korea. Akhirnya dikasihnya minum kaporit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, internet seperti pisau. Kalau pisau dipakai untuk memotong hewan kurban, berkurban hukumnya sunnah, maka beli pisau juga baik.
Hukum alat sama seperti tujuannya. Tapi kalau pisau dipakai untuk membunuh, maka hukum membeli pisau pun haram. Apa hukum internet, Pak Ustadz? Kalau internet dipakai untuk mencari ilmu, untuk mengaji, untuk menuntut pelajaran, maka dia menjadi baik. Mudah-mudahan kita cerdas berinternet, insya Allah. Internetnya sudah bagus, handphonenya juga bagus. Nama handphonenya smartphone. Smart itu artinya cerdas. Handphone yang cerdas, smartphone. Ustadz yang cerdas, smartphone. Jadi yang ketiga ini adalah kita jaga, kita rawat dengan baik. Ibu merawat anaknya, pagi bangunkan subuh, siang makan siang, sore sekolah, nggak sanggup serahkan ke pondok. Ustadz, menjaga anaknya mudah, merawat anaknya mudah, terus yang susah apa? Menjaga suami, Pak Ustadz. Betul, Bu? Betul kata mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga suami ibu dari pelakor. Kuat sekali aminnya. Kelihatannya itu ungkapan kekhawatiran yang sangat tinggi. Istri saya ini, Pak Ustadz, selalu bertanya, kamu jalan sama siapa, pulang jam berapa, sedang berada di mana. Itu bukan istri yang cerewet, itu bukan istri yang protek, itu bukan istri yang cemburu. Itu adalah istri yang sedang menjaga bunga mawar karena takut kena wereng dan dimakan ulat. Nampaknya ini support yang luar biasa. Ustadz, ya, saya telepon ke suami saya, terus handphonenya tinggal di kursi, terus dia sedang di toilet, terus saya lihat nama saya di situ bukan nama saya. Terus siapa dibuatnya? Security syariah. Karena ibu sudah menjaga, jangan sampai diambil orang, terjadi apa yang terjadi. Berawal dari macam, itu sudah macam saudaraku, itu sudah macam adikku, itu sudah macam saudariku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Tanahnya bagus, sudah. Disiram pagi sore, sudah. Dirawat, dijaga dari ulat, dari wereng, dari hama, dari penyakit, sudah. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, bunga ini kalau dia sudah mulai kuntum, tertulis di taman, dilarang memetik bunga. CCTV dipasang. Ustadz, bunga di tempat kami bukan dipetik orang, Pak Ustadz. Terus sama potnya dilucuri, Pak Ustadz, dilarikan orang. Buah mangga kalau dia sudah menguning akan dilempar orang. Durian kalau sudah tercium wanginya akan dicuri orang. Begitu juga bunga, kalau dia sudah mulai muncul kuntumnya dan dia mulai mekar, harum, wangi, semerbak, hati-hati dia akan dipetik orang. Kalau hama kita bisa semprot, tapi kalau tangan orang, tapi saya yakin di Sorong ini aman, ini aman. Sorong ini aman. Aman, bunga-bunga semua tidak ada. Kenapa? Pintu gerbangnya besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejahatan hewan, wereng, hama itu bisa diatasi dengan pestisida, bisa disemprot. Tapi kejahatan tangan manusia, kalau wereng, hama dia hanya akan memakan daun, tapi kalau tangan manusia dia tidak hanya memetik, dia akan mengambil batangnya, dia akan mengambil potnya, dan lihat apa yang ada di situ. Ada bunga, ada motor, motornya hilang sekalian. Makanya kita jaga ini dengan baik dari tangan-tangan manusia. Siapa itu orang muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari lisan, wa yadih, dari tangan. Ada orang yang lisannya lembut,
tapi tangannya lembut, nggak ada pernah megang kampak, nggak pernah megang pisau, tangannya lembut, nggak pernah menganiaya, nggak pernah nyubit, nggak pernah nempeleng. Tangannya memang lembut, tapi tanda tangannya sudah meluluh lantakkan kebun orang, tanah orang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat orang lain dari tangan dan lisannya. Ada orang yang tangannya tidak pernah ganggu orang, tapi lidahnya kasar. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dia yang akan paling banyak dosanya. Ini diantara kita ini yang paling banyak ngomongnya Ustadz Somad. Maka yang paling banyak dosanya, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Maka tangan manusia ini mesti dijaga. Unsur. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna syaidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat siang sahabat ya, dimanapun berada pada siang hari ini ya, untuk membuang supaya tidak jalanan, apalagi perjalanan menuju Kebumen ya. Insyaallah besok acara PWI di Kebumen akan menggunakan kesempatan ini barangkali sedikit berbicara politik ya sahabat. Ya. Udah tahu Pak Jamal orang kampung sini dia ya. Barangkali menggunakan waktu yang ada karena masih membutuhkan 4 jam lagi sampai kepada tujuan. Ini baru sampai mana Sob? Pajagan. Baru sampai Pajagan ya. Dari semalam Abah punya ada teman-teman yang di partai ya. Jadi kita banyak teman ya sahabat yang di partai, yang di mana dari semua yang sangat baik kepada Pak Prabowo dan sangat perhatian kepada Pak Prabowo. Maka mereka melihat bahwa makan bergizi gratis ini akan menjadikan batu sandungan kepada Pak Prabowo ya. Karena program seperti makan siang semacam ini adalah satu sisi adalah kayak malaikat ya buat masyarakat kecil, tetapi yang menjadi persoalan kenikmatan yang dinikmati masyarakat kecil itu kadang-kadang tidak akan seimbang dengan menguapnya dana itu dalam perjalanan. Yang menjadikan khawatir ya kalau Abah secara batin melihat apakah bisa Pak Prabowo melewati sampai akhir jabatannya ya. Karena kalau kita melihat sahabat dari 8 presiden yang ada ya, kalau kita amati ya, yang memiliki kekuatan itu tidak banyak sahabat. Bung Karno adalah sebagai pendiri bangsa memiliki kedalaman batin ya. Jadi memimpin negara seperti Indonesia bukan hanya cukup adalah dengan menjadi seorang jenderal, tidak cukup menjadi seorang yang punya jabatan bintang 4, tapi membutuhkan kedalaman batin sahabat. Karena membaca daripada orang-orang yang berada di sekitarnya membutuhkan adalah ketajaman batin. Pak Jokowi bukan bintang ya, tetapi adalah karena kalau bagi mereka yang mengerti rohani ya sahabat, Jokowi itu cangkangnya saja orang baru, tetapi dia adalah dalamannya adalah ruhnya sangat kuat ya, batinnya sangat kuat, memiliki intuisi yang sangat bagus tadi semua ya. Dia tahu mana teman mana kawan ya. Anda bisa saksikan pada saat pertama kali dia dilantik, pada saat Ibu Mega meminta Pak Budi Gunawan adalah untuk dijadikan Kapolri, Pak Jokowi tidak mau dari semua. Ini orang suka salah sangka dengan Pak Jokowi. Dianggap beliau adalah sebagai petugas partai ya, tetapi bagi orang yang mengerti justru dia itu adalah badannya kecil, kerempeng ya. Kemudian barangkali geraknya, bahasanya tidak solid ya, tapi batinnya tajam.
jangan salah ya. Nah, inilah yang kita lihat, walaupun kelihatannya lemah, Pak Jokowi adalah termasuk presiden ketiga presiden yang paling kuat. Adalah Bung Karno, karena beliau adalah sebagai founder, adalah orang yang mengerti tentang bagaimana pergerakan bangsa ini. Dia adalah memiliki confidence yang cukup tinggi karena dia adalah tumbuh daripada pergerakan bangsa ini sendiri ya. Itu Bung Karno ya. Jangan salah, rohani Bung Karno adalah di antara presiden itu yang paling tinggi. Mata batin Bung Karno itu adalah sangat tajam, sahabat. Karena Bung Karno adalah, kalau dalam bahasa orang yang sudah ngerti reinkarnasi adalah sudah mengalami 3 kali reinkarnasi dia. Maaf ya, nggak usah dipelintir. Tapi ini hanya bagi orang yang ngerti. Dia adalah orang yang sebetulnya dipersiapkan untuk negara ini adalah dari sebelum kelahirannya dalam wujud Bung Karno itu. Pak Harto mengalami 2 kali reinkarnasi dalam hidupnya. Ya, maaf sekali lagi ya. Ini Abah berbicara, ini kan ranah batin ya. Adalah juga orang yang sangat kuat. Walaupun di tengah perjalanan Pak Harto adalah banyak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain tadi semua, terutama keluarga. Maka pada zamannya Pak Harto sebetulnya Putin lebih sebagai leader daripada Pak Hartonya sendiri. Tapi kemudian pada saat putra-putrinya sudah berkembang, pada saat menjadi, akhirnya disitulah persoalan Pak Harto yang tadinya luar biasa, memiliki repelita rencana pembangunan 5 tahun ya, 25 tahun pembangunan berjangka ya. Ini termasuk adalah memang sudah dipersiapkan oleh semesta ya untuk Nusantara. Pak Harto adalah memberikan rancangan yang baik, landasan awal. Maka kita menyaksikan Pak Harto bisa swasembada pangan tadi semua ya. Dan landasan awal pembangunan, ada kelompok pencapir tadi semua. Inilah presiden juga yang cerdas kalau menurut Abah. Pak Harto adalah salah seorang presiden yang cerdas, dan Bung Karno adalah lebih cerdas. Tetapi Bung Karno dibutuhkan untuk landasan politik, bagaimana menetapkan geopolitik. Kemudian juga Bung Karno adalah bagaimana bisa terlihat di dalam konferensi Asia Afrika 1955, walaupun kita negara kecil tapi ditakuti Bung Karno oleh dunia tadi semua. Sehingga pada saat itu kekuatan antara Pakta Warsawa dan non-blok NATO, tetap Bung Karno punya dengan keyakinannya adalah dengan kita mengambil pada politik bebas aktif tadi semua. Artinya bahwa Bung Karno tidak mau dibawa oleh ke kiri dan maupun ke kanan. Walaupun di penghujungnya Bung Karno juga adalah sempat pada saat dia mulai ada ketakutan, ada kekuatan lain ya yang ingin menguasai, maka Bung Karno mulai bersandar kepada sedikit lebih ke arah komunis tadi semua ya. Maka disitulah dimanfaatkan oleh DNID tadi semua ya. Nah, inilah sahabat pergerakan-pergerakan daripada presiden-presiden kita. Jadi Abah melihat sebetulnya presiden yang sangat kuat itu adalah Bung Karno, kemudian Pak Soeharto dan Pak Jokowi. Pak SBY ya seorang jenderal, tetapi tidak memiliki kedalaman Pak SBY lebih kepada seni, sahabat. Batinnya itu lebih pada seni sebetulnya. Maka disinilah kenapa Pak SBY dalam presiden itu paling mudah kalau ada masalah sedikit ngeluh gitu kan. Ya, dia itu presiden yang sangat lembut, lebih kepada feminis gitu kan tadi semua. Maka mudah sekali, beda dengan Jokowi. Benturan kayak apapun, dihina kayak apapun dia tidak. Kenapa? Karena ruhnya sudah dewasa. Ruhnya sudah matang Pak Jokowi ini. Maka Pak Prabowo ini yang Abah ngeri tadi semua ya. Tidak memiliki kekuatan Pak Harto, tidak memiliki ketajaman batin Bung Karno. Kalau menurut Abah, Pak Jokowi ini memiliki dua-duanya. Walaupun tidak sekuat Bung Karno dalam soal batin, tapi juga tidak sekuat Soeharto di dalam penguasaan dohir. Tapi minimal Pak Jokowi ini sempat adalah merupakan orang yang luar biasa, tidak bisa ditentukan oleh Megawati. Dan sekarang dibuktikan kan, berani berbeda. Dari awal sudah berani berbeda Pak Jokowi itu. Pak Jokowi adalah berani menolak Pak Budi Gunawan untuk Kapolri tadi semua. Bahkan Pak Jokowi berani memangkas membuat kebijakan akrobat yang sebetulnya sudah dikuasai oleh
kroninya Pak Harto ya sahabat. Karena Pak Harto juga bagus di awal, tapi kemudian pada masa-masa di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ustadz. Selamat datang di channel Ustadz. Lek ide lah aku. Panas dah. Jadi Salam. Raka. Bapak, sedikit yang enggak. Berapa itu? Malam minggu. Hei, ahli waris. Oh, Purnomo warisane to. Kalau sambango to ya.
Dah. Aduh, Mbak Sulika kok tumben. Nyungsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Halo Pak Jas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakailah Pak Lurah, pakailah yang murah. Pakailah yang murah. Betul. Betul. Berapa? Gimana? Iya. Nanti ki. Ya sama mae ki. Mbah kenteng apa ki? Rape kan.
Kapak-kapak ya. Anu bersih panas ya. Bisa pol. Kau sadang iki apa di sini apa berarti? Nek mana di sini? Kaya kembang ke atas. Khusus ketok. Yen wis mati kondora melu Bojo ayu wis ana sing nemu urip pisan aja mung dolanan Istiqomah derek pengajian Sing ning kubur rasane lara Anak bojo ora tau lunga Sing ning kubur padha tangisan Anak bojo rebutan warisan Urip namung sayang sinawan Burung bersih urip mujur Ayo kanca padha sembahyang Bakal selamat ing alam kubur Karpet swarga regane murah Ing akeh sing padha wegang Karpet neraka regane larang Tapi sing seneng kok pirang
Pujane warna-warna halal haram rata dicetak salah pilih bakal ampun biasa priyin terkara mungkin dengan nek nyaos sakit susu mungkin nek dengan opo ngajine dengan gak bisa susu mergo klepeten ngajine mungkin tak mangkunipun tahlil sekarang atur suwun Siapa ki? Geledek. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin La ilaha illallah Nadiriko. al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Ta, aku kucing kebal kono ta. Ta, yo kebal rene wis. Yo kebal rene. Wis. Bumna kono. Kidusku kacan di ene. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin La ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin Mas Ustaz Ansori lapa kong belik nang ayo dari nih Panas, bener kono gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng resanipun para alim, para kiai, para sepuh, Wakil khusus panjenenganipun Kyai Sutresna Abdul Latif, ugi sedaya anak putu Zairin Zairat, khususipun warga desa Tegalpun, sedaya keluarga ingkang kagungan ahli kultur wonten ing makam umum desa Tegalpun. Wonten ing kalodhangan ingkang saya menika monggo kita tansah mugi terus cukup kita dengan dalem Allah Subhanahu wa taala. Qoli alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan tasih dipun tegur dening Gusti Allah. Sedaya keluarga imut dateng yang sepuh, imut dateng